Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 20 Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, bahwa tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Kapan ketidaksamaan itu bakal terjadi? Tentu nanti setiba di akhirat nanti. Karena surga memang berbeda dengan neraka. Apakah hanya di akhirat perbedaan itu akan terlihat, saudaraku? Tentu tidak. Perbedaan itu pasti sudah terlihat sejak sekarang di dunia ini. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin produk yang berbeda lahir dari proses yang sama. Ibarat ada dua jenis pisang goreng dan pisang rebus, pasti karena yang satu digoreng dan satunya lagi direbus. Tidak mungkin keduanya sama-sama digoreng atau sama-sama direbus. Artinya, apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia ini guna meraih kemenangan hakiki di akhirat nanti pastilah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang hanya sekedar ingin meraih kemenangan semu. Apa sajakah perbedaannya? Yang pertama, dari sisi visi dan misinya, semua ikhtiar guna meraih kemenangan di dunia, baik kemenangan politik, ekonomi maupun yang lain, dilakukan dalam kerangka meraih ridha Allah dan pahalanya. Hanya dengan cara ini, kemenangan di dunia akan melancarkan jalan bagi capaian kemenangan hakiki di akhirat kelak. Dengan kata lain, kemenangan di dunia haruslah demi tegaknya agama Allah SWT. Saudaraku, yang kedua, usaha untuk meraih kemenangan hakiki dilakukan dengan landasan iman dan takwa kepada Allah SWT dengan memperhatikan halal dan haram serta segenap ketentuan-ketentuan Allah sebagai tolak ukurnya. Oleh karena itu tidak boleh menghalalkan segala cara. The end does not justify the mean. Yang ketiga, wujud nyata dari kemenangan yang diraih di dunia adalah kemenangan risalah Allah SWT, kemenangan Islam. Tegaknya syariah secara kafah, terwujudnya izul Islam wal muslimin, bukan yang lain. Wujud kemenangan yang lain pasti tidak sesuai dengan prinsip pertama dan kedua, sehingga tidak akan bisa menghantarkan kepada kemenangan hakiki di akhirat kelak. Lihatlah, sekuat apapun Fir'aun, akhirnya kekuasaannya berakhir di dasar samudra. Begitu juga Namrud, Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, dan lainnya. Masa Orde Baru, penguasanya sempat berkuasa 32 tahun, kokoh berkuasa. Qaddafi, Muammar Qaddafi yang berkuasa 42 tahun juga akhirnya tumbang. Qarun yang hartanya melimpah luar biasa akhirnya juga binasa. Jelaslah sebuah kerugian amat besar jika semua kemenangan semu di dunia itu menjauhkan kita dari kemenangan yang hakiki yang semestinya diraih di akhirat. Itu sama artinya kita mengorbankan yang sangat besar untuk perkara yang sangat kecil, mengorbankan yang sangat banyak untuk yang sangat sedikit, mengorbankan yang abadi untuk hal yang sangat sementara. Jadi jika kemenangan di dunia justru digunakan untuk menghalangi tegaknya risalah Islam, memusuhi para pejuangnya, mengkriminalisasi ajarannya, maka pasti kemenangan seperti ini bakal menjerumuskan mereka yang saat ini berkuasa ke seburuk-buruk tempat kembali, yakni neraka jahanam. Na'udzubillah. Terbayang oleh kita bakal seperti apa keadaannya nanti. Sudahlah, kemenangan itu dapat didapat dengan cara curang, digunakan pula untuk menghalangi tegaknya agama Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian inspirasi ringkas ini. Semoga kita masih istiqomah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.